Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nikadek Paramita Dewi dari kelas PBS Asiang. Baik, pada kali ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai semua hal mengenai cabai, mulai dari apa itu cabai, apa saja kandungan yang ada pada cabai, cara menanam cabai, dan apa saja sih manfaat dari cabai. Nah, langsung saja pembahasannya kita mulai. Pastikan teman-teman tidak asing lagi jika membicarakan atau jika kita mendengar kata cabai. Nah, yang mana cabai ini merupakan jenis sayuran dengan rasa yang pedas yang seringkali banyak digunakan oleh orang-orang sebagai penyedap makanan. Nah, perlu kita ketahui juga loh teman-teman bahwa cabai ini memiliki nama ilmiah yakni Capsicum annum yang masih satu keluarga dengan paprika dan tomat. Dan cabai ini atau jenis sayuran ini memiliki bentuk yang berbeda, warna yang berbeda, ukuran yang berbeda, serta jenis yang berbeda. Seperti contohnya, jenisnya ada cabai rawit, ada cabai hijau, ada cabai keriting, ada juga cabai merah, dan banyak lagi jenis-jenis cabai lainnya. Nah, ini juga perlu kita ketahui teman-teman. Ada satu hal yang menarik dari cabai ini adalah di balik rasa pedasnya, ternyata cabai menyimpan sangat banyak sekali, menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Tapi perlu diingatkan bahwa jika kita mengonsumsi cabai atau mengonsumsi makanan olahan dari cabai, harus kita juga menyesuaikan dengan kemampuan perut dan tubuh kita. Artinya, jangan kita mengonsumsi cabai apabila kita tidak kuat menahan rasa pedas, begitu teman-teman. Nah, selain itu juga pasti banyak sekali dari kita yang bertanya, apa aja sih kandungan dalam cabai? Banyak gak sih kandungan dalam cabai? Apa sih yang ada di dalam cabai? Nah, ternyata di sini juga cabai memiliki sangat banyak kandungan positif di dalamnya. Ada apa aja kandungan di dalam cabai? Di antaranya ada nutrisi dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Ada juga kandungan vitamin C, vitamin B6, vitamin K, kalium, tembaga, vitamin A, karotenoid, antioksidan, asam sinapik, dan asam ferulik yang dapat mencegah berbagai penyakit kronis loh teman-teman, seperti contohnya adalah mencegah penyakit kanker. Nah, di sini juga ada kabar baik nih bagi teman-teman yang senang mengonsumsi pedas atau gemar mengonsumsi makanan pedas. Kita juga perlu tahu loh, ada segudang manfaat juga yang tersembunyi di dalam cabai. Apa aja sih itu? Yang pertama, di antaranya yang pertama ada membunuh sel kanker, melancarkan pencernaan, meningkatkan kinerja otak, menghilangkan stres, membantu menurunkan berat badan. Ini biasanya untuk wanita ini senang sekali. Membantu pembentukan sel darah merah, mengobati panas dalam, terutamanya untuk sariawan seperti yang saya alami sekarang. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang dapat kita rasakan atau bisa kita dapatkan dalam cabai ini. Baik, itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai manfaat cabai, ada apa itu cabai, ya kan? Ada apa saja sih kandungan yang ada dalam cabai? Apa saja sih kegunaan cabai? Baik untuk apa? Saya sudah sedikit menjelaskan secara singkat tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat juga bagaimana tahapan atau tata cara kita menanam bibit cabai. Saya akan jelaskan lewat video, tapi kali ini saya akan jelaskan lewat video. Silahkan berikut videonya. Nah, teman-teman, ini adalah alat-alat untuk kita menanam cabai. Yang pertama, ini ada seperti pot plastik kecil-kecil. Ini kita gunakan untuk menanam cabai. Dan ini sudah diberi tanah yang dicampur dengan pupuk kompos. Dan tentu saja, tanahnya tidak lupa ya untuk dibasahi dengan air biasa. Nah, tentu ini ada biji cabai yang sudah dikeringkan. Ini adalah biji cabai lombok dan biji cabai rawit.
Ini sudah dikeringkan ya teman-teman, kira-kira selama 2 hari. Dan itu ada pinset untuk kita menaruh nanti biji cabainya di sini. Boleh sih menaruhnya dengan tangan sesuka hati teman-teman, tapi jangan terlalu banyak untuk mengaplikasikannya. Langsung saja ya teman-teman, kita aplikasikan atau kita taruh biji cabai, beberapa biji cabai saja di atas tanah saja teman-teman, tidak perlu di bawah. Cukup di atas dan ditekan sedikit saja. Nah, teman-teman, setelah biji cabainya ditaruh semua di sini, semua sudah merata. Langkah selanjutnya tinggal kita siram menggunakan air putih atau air biasa. Nah, kita menyiramnya ini tipis-tipis saja, teman-teman, sedikit saja. Di sini untuk sekedar membasahi biji-biji cabai tersebut. Jangan banyak-banyak karena tadi tanahnya juga sudah lembab. Nah, biji cabai ini kita tunggu selama 1-2 minggu agar atau sampai tumbuh bibit-bibit cabai yang kecil-kecil ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita menunggu selama 1-2 minggu, biji-biji cabai ini akan berubah menjadi seperti ini, teman-teman. Dia akan berubah menjadi bibit-bibit cabai yang kecil-kecil. Nah, ini belum merata semua yang tumbuh, tapi sudah ada beberapa yang tumbuh menjadi benih-benih cabai atau bibit-bibit cabai yang sudah memiliki daun. Nah, setelah itu kita juga akan menunggunya selama kurang lebih 3 mingguan, sekitar 1 minggu lagi, yang total menjadi 3 minggu, untuk menjadikan bibit-bibit cabai ini menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah hasil bibit cabai yang sudah kita rawat selama 3 minggu. Nah, bibit-bibit cabai ini sudah semua mulai rata tumbuh, tidak ada lagi benih-benih cabai kecil-kecil yang belum tumbuh. Itu menandakan cabainya atau bibit cabainya sehat ya teman-teman. Nah, bibit cabai ini sudah bisa kita pindahkan ke polybag yang lebih besar. Dan setelah kita pindahkan, kita tunggu kembali selama kurang lebih 2 minggu ya teman-teman. Dan setelah 2 minggu hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah usia total bibit cabai atau usia total tanaman cabai selama kurang lebih 1 bulan. Nah, setelah ini kita bisa merawat cabainya dengan cara memberinya pupuk. Cukup, tapi di sini saya hanya memberinya pupuk kompos agar lebih alami. Kita menyiramnya, tapi jangan terlalu banyak, terlalu sering menyiram, hanya sekedar agar tanahnya lembab saja teman-teman, sampai nanti cabainya tumbuh besar dan berbuah. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan singkat atau pembelajaran singkat kita mengenai tanaman cabai atau mengenai buah cabai. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita juga dapat diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa kapanpun dan dimanapun berada. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.